Siluman ular itu betul-betul sudah mengganas, berkeliaran kemana-mana. Iya, siluman ular itu betul-betul sangat berbahaya. Harus ditumpas. Betul, kalau perlu kita undang orang-orang sakti. Iya, kita sewa pendekar bayaran. Siluman ular itu biar ditumpas. Bagaimana kalau bukan aku? Tapi ada makhluk lain selain aku yang membunuh mereka. Meskipun aku mati, tetap saja akan ada berjatuhan korban-korban yang tidak berdosa. Aku akan menyelidiki penyebab kematian orang-orang kampung. Apakah benar oleh aku atau sebab yang lain? Di cabang pohon itu mayat disangkutkan. Cukup tinggi juga ya. Lebih dari 4 depa kira-kira. Bagaimana mungkin seekor ular bisa menyangkutkan tubuh korbannya setinggi ini? Bukan ular biasa, Ki Demang. Ular jadi-jadian. Bisa membuat korbannya diapakan saja. Jadi Pak Kuwu percaya ada siluman ular berkepala dan berbadan manusia? Bagaimana tidak percaya? Rakyat saya banyak yang melihat. Banyak tapak kaki, Pak Kuwu. Apa yang Ki Demang cari? Bekas telusuran badan ular. Ular yang bergerak melata, mengelosor di tanah. Bekasnya pasti ada. Apalagi katanya siluman ular itu ular yang besar. Sudah pasti bekasnya kelihatan dengan jelas. Tapi nyatanya tidak. Yang ada hanya tapak kaki orang, Pak Kuwu. Pasti sudah hilang. Terinjak-injak oleh orang-orang yang kemarin banyak sekali berdatangan ke sini. Mari Ki Demang.
sini korban itu dibunuh. Lalu dibawa ke situ, kemudian dilemparkan ke pohon itu. Bekas cakaran. Seperti cakaran binatang buas. Apa mungkin di saat aku kehilangan kesadaranku, kukuku tumbuh dan aku pergi berkeliaran mencari orang-orang untuk kubunuh? Tapi aku tidak pernah merasa kehilangan kesadaran. Dan aku juga tidak pernah merasa haus darah. Wah, siluman ular. Shh, jangan keras-keras. Kalau dia melihat kita akan dikejar. Ya ampun, siang-siang begini sudah muncul mencari korban. Kakiku lemas. Masih mending. Wah, kamu kencing di celana. Ayo, kita lakukan dulu. Oke. Aku ingin bicara. Ada masalah? Aku ingin wajib masa pamungkas sekarang juga. Aku sudah tidak tahan lagi berhadapan lama-lama dengan dia. Dia merasa dirinya paling tinggi. Sehingga memerintahku seenaknya. Sabar. Belum waktunya. Tunggu saat yang paling tepat. Nanti kalau Nusantara benar-benar sudah ditaklukkan, saat itulah kamu boleh bertindak. Jangan khawatir. Aku bantu kamu. Kami mengharapkan orang-orang sakti untuk memimpin kami menangkap ular siluman itu, Ki Demang. Menurut pendapatku, kematian orang-orangmu itu adalah pembunuhan biasa, Pakku. Pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat yang licik dan cerdik. Jadi Ki Demang tidak percaya bahwa di sini ada siluman ular yang selalu makan korban. Aku hanya percaya pada bukti-bukti, Pakku. Bukti-bukti yang bisa kulihat dan kurasakan. Ada yang datang. Kamu saja. Ada apa? Ayo naik. Kamu saja. Cepat, mau ngomong apa? Siluman ular. Siluman ular bagaimana? Tadi kami melihat siluman ular di kebun Ki Gasna. Hei, kami baru saja dari sana. Kami tahu Pak Kuwu. Sesudah Pak Kuwu pergi, kami masuk ke dalam kebun itu. Dan kami kaget. Sebab kami melihat seekor ular berbadan manusia. Ayo cepat ke sana. Awas, waspada. Mana? Tadi di situ Ki Demang. Betul Ki Demang. Sumpah, tadi kami melihat siluman ular di pohon itu. Buktinya? Kosong melompong. Mungkin sudah pergi sebelum kita sampai ke tempat ini. Di sini tidak ada ular siluman.
Ular siluman hanya isapan jempol kalian saja. Mengerti? Kalian mau kami jebloskan ke dalam penjara di Kadipaten karena mempermainkan kami di sini? Mau kami bawa? Ampun Ki Demang, ampun. Pak Kuwu, besok kami pulang ke Kadipaten. Nanti malam akan kami selidiki keamanan dusun untuk aku laporkan kepada Kanjeng Adipati. Di mana-mana ada perusuh. Beberapa kadipaten balelo pada pemerintah pusat. Iya Ki Demang. Rontak menjadi kegemaran bagi orang-orang jahat. Itu dia. Apakah orang-orang itu mengejar aku ya? Ini dia siluman ular yang selalu membuat kerusuhan di desaku. Harus ditahan. Jangan-jangan korban siluman ular tadi. Mari Pak Kuwu, kita ke sana. Aku dengar dari arah sini. Betul, suara orang menjerit itu dari arah sini. Wah, itu dia korbannya. Iya. Apa ku bilang? Jeritan itu pasti korban siluman ular. Benar kan? Itu kesalahan kalian. Kenapa siluman ular itu kalian biarkan lolos? Kita harus pancing Sultan keluar dari istananya. Itu satu-satunya jalan untuk mengalahkan dia. Andika takut dikeroyok kalau kita habisi di istananya. Bukan masalah takut. Yang penting kita memainkan taktik supaya usaha kita tidak gagal.
Dikira aku mau menyerahkan suling ini begitu saja. Enak saja. Itu dia. Ayo cepat turun. Siapa dia? Hei, sulingku! Biarkan. Jangan dikejar. Siapa lagi ini? Sekilas, aku tadi melihat Aji Masa Pamungkas. Celaka kalau sampai aku tertangkap oleh dia. Aku bisa dijadikan budaknya. Mudah-mudahan dia tidak mengusik Raden Samba. Kalau sampai itu terjadi, Raden Samba jatuh ke tangan Aji Masa Pamungkas. Habislah sudah. Aku tidak akan bisa menolongnya. Terima kasih. Kenapa kakiku bergerak sendiri? Kenapa kakiku jadi lemas begini? Kamu mau kemana? Pergi. Kan ada tujuannya. Aku tidak bisa mengatakan pada orang lain, he?
Sepertinya menangkap Raden Samba lebih penting, Kanjeng Ratu Adil. Demi kejayaan gerakan kita. Kenapa begitu? Naga Runting dan Kala Runting harus kita tarik ke tempat kita. Siapa nama Tuan? Namun Pataji. Matasik itu menunjukkan kebohongan. Dia tidak mau berterus terang. Jangan bohong. Katakan namamu yang sebenarnya. Hah. Namaku Namun Pataji. Kalau kau tidak percaya ya sudah. Aduh, ampun. Katakan namamu yang sebenarnya. Atau aku siksa lebih berat lagi. Baik. Baik, namaku Hiralal Sangker. Bagus. Bangunlah. Mari ikut aku. Kita cari Raden Samba bersama-sama. Dari dulu gue gak pengen punya istri. Usia perkawinan kita baru 5 bulan, Mas. Mau 5 bulan, mau 5 tahun. Gue gak peduli. Iya, dia. Kami bersedia membayar Andika dengan harga mahal. Karena itu, kami ingin menyaksikan kepuasan Andika. Sehingga kami yakin bahwa tindakan kami membayar Andika tidak sia-sia. Silahkan Andika coba. Para pemuda ini merupakan pendekar-pendekar kampung yang tangguh dan sudah terlatih. Ya. Silahkan hadapi mereka. Mereka ini bukan tandingan saya, Pak Kuwu. Sekalipun ditambah 10 orang, mereka tidak akan bisa mengalahkan saya. Ayo, tambah 10 orang lagi. Kurang, Pak Kuwu. Tambah lagi 5 pendekar yang paling jago di kadipaten ini. Hei, itu sama saja dengan menantang aku. Ayo hadapi aku. Maaf Ki Demang, bukan maksud saya untuk sesumbar pamer kesaktian. Saya ingin supaya yang membayar saya puas. Baik. Cukup aku yang menjajal kamu. Yang lain mundur. Berapa kali roboh Ki Demang? 3. 3 kali. Baik. Itu jurus yang pertama Ki Demang. Baik. Kita lanjutkan jurus kedua. Sudah 2 kali Ki Demang jatuh. Bagaimana? Hah?
Ya, maka itu di pasar atau di warung. Sebab di tempat yang seperti itulah biasanya orang banyak berkumpul. Kalau aku keluarkan kekuatan racunku, kalian tidak akan sanggup bertahan setengah hari. Cukup, cukup. Kami percaya atas kemampuan kalian. Mari. Sediakan makanan yang paling enak. Baik, Tuan. Apa di sini banyak orang membicarakan berita yang aneh? Berita yang aneh bagaimana, Nyai? Tentang siluman ular. Dulu, sebulan yang lalu memang ramai. Di mana-mana orang selalu membicarakan siluman ular. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Tidak tahu. Mungkin siluman ularnya sudah tidak ada. Sudah pindah ke tempat yang lain. Kemana? Tidak tahu. Kenapa tidak tanya kepada orang-orang yang masuk ke warung ini? Kalau kau tanya, pasti mereka tahu. Sudah, aku tidak jadi makan di rumah makan ini. Ayo. Kemana malam ini? Indrajit, ayo. Tunggu dulu, Mak. Sebentar. Ayo. Indrajit. Ayo, Indrajit. Jangan gerandong. Sekarang belum waktunya. Kenapa? Gadis itu milikku. Aku bilang jangan. Aku tidak mau ada keributan di sini. Ada apa? Indrajit mau membawa gadis itu. Siapa namamu? Kati. Sudah pernah kenal dengan pemuda itu? Kapan? Sebulan yang lalu. Kang Indra sudah pernah bertemu dengan bapak saya. Katanya mau menikahi saya. Tapi Kang Indra tidak datang lagi. Kamu ingin kawin Indrajit? Tidak. Tidak bisa. Indrajit! Indrajit! Jangan! Indrajit! Jangan, Kati. Indrajit! Sudah, diam. Kamu ingin mati. Carilah suami yang baik. Jangan dengan Indrajit. Nanti kamu akan menyesal. Aku mencintai Indrajit. Karena dia tampan, bukan? Jangan. Aku bicara sesungguhnya. Tolong tinggalkan dia. Ini demi keselamatanmu. Hei! Kamu apakan di sini? Kamu apakan? Jawab! Tidak aku apa-apakan. Sabar. Sabar. Bohong! Kalau tidak diapa-apakan, tidak mungkin dia menangis. Sabar. Sabar? Sabar apa? Dia kurang ajar, Tuan. Maafkan dia. Maafkan orang yang tidak tahu.
Soalnya aku heran yang betul-betul heran, Tuan. Mak Lampir tadi membawa seorang pemuda tampan. Sekarang kembali lagi membawa pemuda yang tampangnya seram. Kemana pemuda tampan yang diseretnya tadi? Jangan dipersoalkan. Nanti membuat kamu repot. Tidak. Aku tidak boleh berhenti menyelidiki terus. Siapa yang menjadi pembunuh para penduduk desa itu? Setiap malam aku harus keluar. Akan ku cari pembunuh itu. Suatu saat pasti ketemu. Benar-benar kejam, jahat, dan laknat. Aku tidak boleh takut. Tuhan bersama dengan orang yang benar. Kenapa harus takut? Aku kira orang. Ada siluman ular, tolong! Gimana? Masuk ke dalam ceruk itu. Sumpah, ularnya besar sekali. Badannya separuh ular, separuh lagi manusia. Tolong! Tolong! Mana? Anak-anak itu pasti benar. Tidak mungkin mereka bohong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata mbahku, ular paling takut sama bambu ampel. Baik, aku yang cari. Kalian tetap di sini. Kenapa tidak semuanya pergi? Dari dulu gua nggak pengen punya istri. Usia perkawinan kita.
Ada apa ini? Ada apa? Pak Kuwu, si siluman ular. Siluman ular? Iya, di sana, di sungai. Ayo, berangkat! Di sana. Iya, di ceruk itu. Celaka. Mereka kesini. Masih ada ularnya? Mudah-mudahan Kidemang. Mudah-mudahan. Masih ada di dalam atau tidak? Sabar Kidemang. Selama kami menunggu di sini, belum kelihatan dia keluar. Tapi dia kan siluman, bisa menghilang. Hati-hati kalian. Di situ. Siluman ular itu berbahaya. Di ceruk itu Kidemang. Kita paksa siluman itu keluar. Bagaimana caranya? Lempari dengan batu. Semua cari batu. Gempur ceruk itu. Lebar. Kok diam saja? Jangan-jangan ceruk itu kosong. Kamu masuk ke dalam jeruk itu, periksa di dalamnya ada siluman ular atau tidak. Saya? Iya. Kamu kan dibayar mahal. Cepat masuk. Ayo. Bagaimana? Ketan. Ketan? Ketan apaan? Bukan ketan. Setan. Masih di dalam. Bakar. Bakar. Iya. Cari kayu, jerami, atau apa saja. Tumpuk di depan jeruk. Celaka. Mereka akan membakar tempat ini. Ini Kang. Dia sudah keluar. Kejar! Tangkap dia hidup-hidup. Gimana? Sudah tertangkap. Lihat Pak Kuwu. Ternyata dia pandai bersilat juga. Hei! Kejar dia cepat!
Hei, berhenti! Mundur! Mundur! Bapak siapa? Jumantoro, Kenapa Bapak ikut campur? kalian tidak punya belas kasihan. Satu orang dikorek puluhan orang. Tidak pakai senjata lagi. Dia harus karena dia bukan orang. Bukan orang. Iya, siluman ular. Siluman ular. Iya, sudah banyak yang jadi korban. Apa kalian tidak salah lihat? Bapak lihat sendiri. Badannya separuh ular, separuh manusia. Aku lihat dia seperti manusia biasa. Seperti kita. Bapak yang salah lihat. Orang itu pasti sama. Maksud Kidemang? Dia juga terkena sihir guna-guna siluman ular. Jadi melihat siluman ular seperti manusia biasa. Kita harus hati-hati. Hei, mau kemana Pak Tua? Pulang. Bapak kami tangkap. Loh, kok main tangkap sembarangan? Bapak menghalang-halangi kami menangkap makhluk jahat yang berbahaya. Iya. Jadi Bapak juga penjahat. Kalian telah membuat kesalahan besar. Jangan banyak bicara. Tangkap. Kejar dia. Kejar! Kemana orang itu? Tadi larinya ke sini. Iya. Tapi kok tidak ada ya? Ada orang, Guru. Mereka ke sini. Biarkan saja. Kecuali kalau mereka mau berbuat macam-macam. Kalau mereka berbuat jahat, lakukan apa yang menurut kalian harus dilakukan.
Maaf. Apakah Nyai melihat ada orang lewat sini? Tidak. Bukan orang biasa, tapi siluman ular. Siluman ular? Iya, separuh berbadan manusia, separuh berbadan ular. Sudah cukup lama kami tinggal di sini, tapi tidak pernah melihat makhluk yang seperti Bapak katakan. Baiklah, tidak apa-apa. Permisi. Memangnya ada siluman ular, Guru? Ya, sekarang kita cari bambu. Kita harus membuat suling. Suling? Ya, nanti kalian akan tahu. Masya Allah. Untung aku melepaskan diri. Aku takut jatuh korban. Syukur tidak sampai terjadi. Jangan lama-lama, aku tidak sabar untuk segera menggempurnya. Tapi kamu sendiri yang menyuruh kita menangkap Raden Samba. Betul, karena kita perlu Kalarunting dan Naga Runting untuk memperkuat persekutuan kita. Tapi tempat Raden Samba sendiri sampai sekarang kita belum tahu. Sebentar lagi pasti akan kita temukan, percayalah padaku. Raden Samba. Mereka mencari Raden Samba. Lalu apa hubungannya dengan Kalarunting dan Naga Runting? Bukankah keduanya itu siluman ular? Dan yang satu itu seperti orang asing. Siapa dia? Apakah dia yang bernama Aji Pamungkas? Kabarnya malang melintang menaklukkan beberapa kadipaten bersama Malang. Pasti salah satu di antara mereka adalah Haji Basa Pamungkas. Ya. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Kalau bersekutu dengan Mak Lampir, pasti bangsa perusak yang harus ditumpas. Namanya juga siluman. Hilang di satu tempat, nanti akan muncul di tempat lain. Itu yang kita khawatirkan. Kalau muncul di tempat lain, kita aman. Tapi kalau munculnya di kampung kita, apa bukan kita yang berabe? Pasti akan ada korban. Ular sebesar apa sih? Pohon kelapa. Ih, gede banget. Apa benar kepalanya manusia? Iya. Panglima Kumbang, Kiai mencari saya. tidak. Tadi Kiai berkata sendiri bahwa Kiai ingin tahu tentang Aji Basa Pamungkas dan Hirara Sangkar orang asing itu. Bukan main. Mata batinmu semakin awas. Memang, kedatangan saya untuk menjelaskan pada Kiai. Mari, kita bicara sambil berjalan. Demang, Siapa kalian? kami pemburu siluman ular. Oh ya? Kami mau membantu Ki Demang untuk menangkap siluman ular. Aku tidak membutuhkan bantuan lagi. Karena aku sudah menyewa pendekar bayaran. Pendekar bayaran macam apa yang Ki Demang sewa? Kelihatannya tidak akan berhasil. Perempuan, otakmu tidak ngomong asal jeplak. Pergi kau. Jangan sampai membuat kami marah. Tampang kayak nungging mau disebut pendekar bayaran. Sudahlah, sudah. Untuk apa meladeni perempuan gelandangan itu? Kita masih punya pekerjaan yang lebih penting. Ayo.
Dari dulu gue kekasihmu. Mundur Kidemang. Makhluk begini makanan saya. Kenapa? biarkan. Mak Lampir sekutu kita. Kita harus membantu dia. Aku bilang jangan. Tahu artinya jangan. Jangan bantu siapa-siapa. Makhluk itu hebat juga. Ya, ternyata pendekar bayaran cuma ayam sayur. Maksud kamu tanda kesetiaan apa? Setia kawan, kalau kalian memerlukan apa-apa, aku akan bantu kalian. Begitu pula sebaliknya. Kalau aku membutuhkan bantuan kalian, kalian wajib membantu aku. Artinya, kita harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong adalah suatu kebaikan. Jadi untuk apa kami menolak suatu kebaikan? Kami melakukannya dengan sukarela. Karena kami melakukannya atas dasar persahabatan yang tulus. Setuju. Berikan cincin itu pada kami. Pakailah dengan rela dan ikhlas. Kasihan Raden Samba. Betul, Kiai. Kalagondang pernah mencoba menolongnya, tapi digagalkan oleh orang asing itu. Hirara Sangkar. Betul. Oh. Dan dia ingin membawa Raden Samba ke negerinya. Untuk apa? Tontonan. Dan dia yakin akan mengeruk keuntungan besar kalau bisa membawa Raden Samba dalam keadaan tersihir. Karena itu, dia berusaha untuk tidak melepaskan sihirnya. Dan siapapun yang mau melepaskan sihir dari Raden Samba, pasti dihalanginya. Kejam. Kita harus menolong Raden Samba. Mari, Kiai. Ada apa, Panglima? Raden Samba ada di hutan ini. Benarkah? Betul, Kiai. Kalau begitu, kita bisa menemuinya sekarang juga. Jangan dulu, Kiai. Kenapa? Saat ini dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. Karena semua orang yang melihat dirinya akan dicurigai. Jadi kalau dia melihat kita, dia akan lari. Jadi bagaimana caranya kita menolong dia? Kiai harus bersembunyi dulu. Bersembunyi? Iya. Biar saya yang menemui dia. Nanti kalau saya sudah berhasil meyakinkan dia, Kiai saya panggil. Ya, baik. Iya. Baik. Raden Samba! Raden Samba! Siapa yang memanggil aku ya? Aku yang memanggilmu. Sahabatmu. Dia mendengar suaraku. Padahal aku ucapkan perlahan sekali. Aku di sini, Raden Samba. Jangan takut, Raden Samba. Aku tidak bermaksud jahat. Siapa kamu? Aku sahabat Kalagonda. Aku Panglima Kumbang dari bangsa Jin.
Aku di sini, Raden. Benarkah Andika sahabat Kalagondang? Benar. Tapi aku tidak disuruh oleh Kalagondang. Melainkan disuruh oleh orang yang pernah menolong Raden. Orang yang pernah menolong saya? Siapa? Waktu Raden dikepung oleh penduduk desa. Dialah yang membantu Raden, sehingga Raden bisa meloloskan diri. Orang tua? Memakai jubah dan surban? Benar. Saya belum sempat menyampaikan terima kasih padanya. Tapi nanti, kalau saya bertemu dengannya, saya akan berusaha mengucapkannya. Oh ya, siapakah namanya? Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Oh, dia seorang kiai. Tapi kenapa dia menolong saya ya? Padahal saya tidak mengenalnya. Sebab dia melihat Raden berbentuk manusia biasa. Sehingga dia menjadi marah. Melihat orang-orang satu kampung mengeroyok satu orang. Dia bisa melihat saya seperti manusia biasa. Pasti dia bukan kiai sembarangan. Ilmunya pasti tinggi. Dan sudah menjadi kiai yang sidik paninggal. Di manakah dia sekarang? Dia menunggu di pinggir hutan sebelah sana. Mari, kita menemuinya bersama-sama. Tidak, saya takut dilihat orang. Sebab mereka akan melihat saya sebagai ular. Raden, saya juga bukan manusia. Saya siluman. Saya akan melapisi Raden dengan tirai gaib. Sehingga tidak bisa dilihat manusia. Sekarang, peganglah tangan saya. Inilah Kiai Ageng Jumantoro. Saya mengaturkan terima kasih banyak karena Kiai telah menolong saya dari kepungan orang-orang desa. Kebetulan, aku bisa melihat dirimu seperti manusia biasa. Tidak seperti kebanyakan orang yang melihat kamu sebagai siluman ular. Saya yakin Kiai adalah seorang ulama besar yang sidik paninggal. Saya tidak akan melupakan jasa Kiai. Kalau memang Kiai bisa menolong saya dari sihir ular yang menyiksa saya ini, Kiai. Saya akan berusaha sebatas kemampuan saya. Keluar! Kalau tidak, aku paksa kalian keluar. Dari dulu gue gak pengen punya istri. Usia perkawinan kita baru 5 bulan, Mas. Bagaikan sampah yang tak... Kalian dengar ya? Kamu harus putuskan hubungan kamu sama Rudi. Titik. Masya Allah. Siapa mereka? Mereka anak buahnya Mak Lampir. Mereka semua harus dilenyapkan. Satu lolos, pasti dia akan lapor pada Mak Lampir. Benar. Ya. Malampir, mana? Sampai di sini belum ada tanda-tanda bahwa Raden Samba bisa kita temukan? Apa di sekitar sini ada hutan? Ada, tapi jauh. Perjalanan masih 1 hari lagi. Di sanalah Raden Samba bersembunyi. Hiral Sangkar,
Katanya kamu bisa memanggil Raden Samba dengan suling sihirmu itu. Tenagaku tidak kuat meniup suling sampai terdengar ke hutan itu. Terlalu jauh. Aku bantu. Duduk di sini. Dan tiup sulingmu kalau aku bilang ya. Ya. Acha. Pegang badanku, cepat! Tolong, saya dipanggil. Raden, baca tahu 3 kali. Sambung dengan la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Baca yang terakhir itu terus menerus. La haula wala quwata azim. Panglima Kumbang, tolong buatkan benteng sapu jagat untuk melindungi Raden Samba. Baik, Kiai.